Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Kabarnya gimana? Baik. Baiklah. Hari ini kita belajar mengenai akidah akhlak. Jadi sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Nur Fadila. Hadir Bu. Rafi Ardian. Hadir Bu. Satrio Bustari. Hadir Bu. Suci Amalia. Hadir Bu. Syahdori Akbar. Hadir Bu. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi pembahasan kita hari ini mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak tercela yang pertama itu riya dan juga yang kedua adalah nifak. Sebelumnya Ibu ingin tanya, siapa yang tahu arti riya? Ada yang tahu? Pernah dengar kata riya? Enggak? Jadi riya itu menurut bahasa adalah memperlihatkan atau memamerkan. Arti luasnya riya itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang ataupun perbuatan baik dengan maksud untuk mendapatkan pujian. Jadi bila seseorang melakukan perbuatan baik, lalu dia bermaksud ingin dilihat orang lain dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itu namanya riya. Ibu contohkan satu perbuatan riya. Misalkan ada seseorang, dia ingin bersedekah, tetapi dia ingin sedekahnya itu dilihat oleh orang lain, dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu adalah perbuatan akhlak tercela. Jadi ingat ya, akhlak tercela itu adalah akhlak dosa. Jadi jauhkanlah akhlak tercela itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 264 yang artinya sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab riya. Jadi riya ini termasuk dari syirik kecil, di mana syirik kecil ini merupakan perbuatan tercela dan kita harus menjauhkan akhlak tercela ini. Mungkin ada yang bisa ngasih Ibu satu contoh mengenai riya? Ada yang bisa? Ada ya. Itu tadi salah satu contoh yang diberikan tadi mengenai sedekah. Jadi kita bila ingin bersedekah maka niatkan semuanya itu hanya karena Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan diniatkan hanya karena Allah, bukan dari untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jika kita ingin mengharapkan pujian dari orang lain, maka yang kita dapat adalah pujian dari orang itu. Terus pahala dari Allah kita nggak dapat gitu. Jadi usahakan perbuatan baik yang kita lakukan. Yang pertama adalah niatkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita dapat itu yaitu keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhlak tercela ini kan adalah akhlak yang buruk. Pasti akan berdampak buruk. Bila kita melakukan akhlak tercela ini, melakukan riya ini, maka akan berdampak buruk. Yang pertama itu riya akan menghapus pahala amal baik. Lalu yang kedua mendapatkan dosa besar. Lalu yang ketiga tidak selamat dari bahaya kekafiran. Karena riya ini sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir, sikap munafik. Tahu kan sikap munafik itu apa? Yaitu yang pertama apabila berjanji dia mengingkari, apabila berkata dia dusta, apabila dipercaya dia khianat. Lalu akhlak tercela yang kedua yaitu nifak. Ada yang tahu arti nifak? Ada pernah dengar kata nifak? Enggak ya? Jadi nifak itu artinya adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakannya. Ibu
dicontohkan sini nifak itu contohnya misalkan ada seorang sahabat A dan si B. Yang A tadi di dalam hatinya ia meyakini bahwa ia tidak yakin bahwa akan adanya Allah, sehingga dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Lalu yang B tadi, si B tadi, ia yakin bahwa Allah itu ada. Jadi ketika si A tadi bertemu si B, dia akan mungkin dia akan menasihati kepada si B tentang sholat, zakat, puasa, yang padahal si A tadi tidak meyakini akan semua itu, gitu. Di dalam hatinya dia tidak yakin, dia tidak melakukan sholat, puasa, zakat, namun dia bisa menasihati orang mengenai sholat, zakat, puasa, gitu. Itulah yang disebut dengan nifak. Jadi nifak ini bisa dikatakan dengan tidak jauh artinya dengan ria. Mana nifak ini dalam hatinya itu mendapatkan perilaku munafik juga ya. Nifak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nifak i'tiqad dan yang kedua adalah nifak amali. Yang pertama nifak i'tiqadi ya adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya itu tidak ada keimanan sedikit pun. Misalkan dia melakukan dia sholat, bersedekah dan beramal soleh lainnya, namun tindakan itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Jadi dia melakukan sholat, zakat, puasa itu dia udah melakukan gitu aja, hanya untuk dilihat oleh orang lain tanpa ia yakini dalam hatinya sendiri gitu. Lalu yang kedua itu nifak amali. Dimana nifak amali ini adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita ketahui kalau perbuatan nifak itu bila terjadi pada diri seseorang maka akan menimbulkan ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Tentu saja orang yang nifak ini akan malas-malasan. Karena apa? Karena sholat ataupun perbuatan yang diperintahkan Allah yang dia lakukan itu hanya semata-mata untuk dilihat oleh orang lain gitu, tanpa ada keimanan dalam hatinya. Jadi dia melakukan semua itu jika dilihat orang lain saja gitu, tapi dia malas, sebenarnya dia malas untuk melakukannya. Lalu ciri yang kedua itu hanya berpikir jangka pendek, yaitu keyakinan duniawi saja. Ketika orang munafik itu tidak ada keyakinan dalam dirinya, maka dia memang tidak meyakini akan adanya Allah gitu. Jadi semata-mata perbuatan yang dia lakukan itu memang hanya semata-mata hanya dunia gitu. Lalu yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan. Memang benar ya, orang yang nifak itu selalu berkata bohong karena memang apa yang di hatinya dan apa yang diucapkannya itu berbeda gitu. Apa yang di depan dan di belakang itu tidak sama. Lalu yang keempat, tidak mampu beramal ma'ruf nahi munkar. Dia tidak mampu untuk melakukan menasihati kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya memang orang munafik itu tidak bisa melakukan hal itu. Karena apa? Karena dia sendiri saja pun tidak mengetahui mana yang benar dan salah, sehingga dia tidak bisa beramal ma'ruf nahi munkar. Mungkin dari pembahasan tadi mengenai ria dan juga nifak bisa dipahami, atau mungkin ada yang mau dipertanyakan ada yang mau dipertanyakan? Ada ya? Mungkin bila tidak ada yang dipertanyakan, pembahasan mengenai akhlak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Satu pesan ibu tadi membahas mengenai ria dan juga nifak. Kita ketahui ria itu bisa kita bilang pamer gitu ya.
Jadi apapun, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, maka yang pertama niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita meniatkannya untuk dipuji oleh manusia, maka semuanya akan sia-sia. Jadi yang pertama, agar ibadah, agar perbuatan baik itu bernilai ibadah, maka niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua tadi mengenai nifaq, di mana nifaq itu adalah menyembunyikan kekufuran dalam hati dan menampakkan keimanan dalam ucapan dan juga perbuatan. Jadi kita harus meyakini akan adanya Allah, maka akan mudah bagi kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Ibu, jauhkanlah akhlak tercela ini. Jadi akhlak tercela ini bukan hanya dua saja, yaitu ria dan juga nifaq. Kita ketahui akhlak tercela itu bisa saja sombong ataupun kikir atau lain sebagainya. Jadi pembahasan ini kita bahas mengenai ria dan juga nifaq. Jadi pesan Ibu, jauhkanlah akhlak tercela agar apapun yang kita lakukan itu bernilai pahala. Mungkin bila tidak ada yang dipertanyakan, kita sudahi materi hari ini dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.